didik saya itu harus maju sesuai dengan siswa-siswa yang di kota, yang tidak punya masalah. Ketika anak tidak bisa, itu bukan berarti sebuah kegagalan, tetapi bagaimana harus anak itu bisa dengan metode yang lain. Jadi di pendidikan itu tidak ada istilah kegagalan, karena tidak boleh anak itu tidak lulus. Pukul 7 pagi, kumulai rutinitas. Ini si biru, motor gerobakku. Kubeli bekas dari tangan kedua 6 tahun lalu. Namaku Muhammad Hadius, 54 tahun. Sudah 33 tahun aku jadi guru sekolah dasar di Sidoarjo, Jawa Timur. Bukan SD biasa, tapi SD dengan pelayanan khusus. Ya kalau tidak dijemput, itu mereka tidak sekolah. Kalau tidak sekolah, mereka yang rugi. Murid yang tidak bisa, itu sebuah kegagalan dalam pendidikan. Itu. Terus murid yang malas, itu juga sebuah kegagalan. Itu. Apalagi mereka tidak masuk. Itu sebuah kegagalan dalam pendidikan. Bisa dikatakan, siswa-siswiku berlatar warga marginal kota. Pendidikan belum jadi prioritas. Oke. Ah, itu. Ya wis gek kono dodol sego ya. Ya ini sekolah yang akibat lumpur lapindo ini. Ini yang menunggu dulu. Ini terus sampai sekarang menempati. Itu loh. Kak, Lan, tak kayak duit, ayo. Niki apik tulisannya niki. Oh, ini sepatumu, loh. Cara apapun aku lakukan agar anak-anak mau sekolah, termasuk turut memboyong orang tua mereka. Ya, bapaknya ikut, saya ya ikut. Kalau ke sekolah ke sana saya ya ikut. Kasihan anak saya ini soalnya nakal-nakal itu. Sikile loro iki mari kene dulu, Pak. Basin. Ya basin apa? Tak jarang, si biru ngambek di perjalanan.
Perjalanan harus kami lanjutkan dengan perahu menyusuri Sungai Penatar Sewu. Karena saat musim hujan, jalan setapak ke sekolah tak bisa dilewati. Syukurlah sejak 2013 Dinas Pendidikan Sidoarjo memberi bantuan perahu ini. Kami tinggal keluarkan biaya untuk bahan bakar dan honor tukang perahu. Ya, kalau tidak pakai perahu tidak bisa. Itu akses jalan sangat sulit. Itu. Nah, kesulitan itu kalau jalan itu bisa 2 jam ke sekolah itu. Karena jalannya becek, terus jalannya berliku-liku, nggak rata seperti itu. Nabrak. Setelah 1 jam arungi sungai akhirnya sampai juga. Satu-satu. Inilah sekolah kami, SDN Plumbon 1, Porong, Sidoarjo. Sejak 2011, SD kami berstatus sekolah layanan khusus sulit terjangkau. Tak ada penduduk di sekitar sekolah, hanya tambak-tambak udang milik para juragan. Sebenarnya jarak sekolah kami hanya sekitar 15 km dari pusat kecamatan. Akseslah yang membuat lokasi sekolah terisolasi. Saat aku ditempatkan 6 tahun lalu, hanya ada 6 siswa di sini. Kepala sekolah baru menjabat 2 tahun belakangan. Terkadang hadir di sekolah untuk memantau perkembangan kami. Alhamdulillah sudah ada 11 siswa yang terdaftar saat ini. Ada 8 siswa yang hadir. Kegiatan belajar pun kugabungkan dari kelas 1 sampai 6. Karena satu rekanku sedang ada kesibukan lain. A. Ya. Jadi dengarkan. I, ma, ki, ya. Dengarkan. Fit, 6. Ulang. Bu, burma. Ya, metode belajar di SD umumnya tak bisa kami terapkan. Ingat di hafalan kamu. Karena saat tiba di sekolah, anak-anak sudah terlalu lelah. Mau tak mau, semua pelajaran kami gabungkan. Sembari menghafal, kusisipkan pula hitungan. 8 tambah 2? 10. Jumlahnya 10 darah. Ya, jadi sekali pertemuan itu sudah meliputi 5 mata pelajaran. Cuman dengan waktu yang sangat singkat. Karena anak-anak ini terus terang aja kalau sudah agak sulit, mereka minta pulang. Kegiatan belajar kami berkejaran dengan waktu. Pukul 11, kami harus segera kembali. Jika tidak, kami akan terisolasi. Karena debit air terus bertambah tinggi. Sudah puluhan tahun jadi PNS, jadi guru, tapi kalau hidupnya tidak bermanfaat, ya tidak ada gunanya.
Tak lekang dari ingatan peristiwa semburan lumpur panas Mei 2006 silam. 16 desa di 3 kecamatan pun kini tenggelam. 10 tahun berlalu, masalah masih memburu. Penurunan tanah di luar peta semburan terus terjadi. Tiga 13 desa ditawari ganti rugi oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau BPLS. Termasuk desa tempat tinggalku saat ini, Desa Mindi. Jaraknya tak sampai sekilo dari tanggul lumpur. Banyak tetanggaku telah angkat kaki. Salah satunya keluarga Nur Laila, anak didikku. Ya, semua kini tak sama. Tapi, kehidupan tak akan berhenti. Meski lumpur telah mengubur jejak kami. Nasib keluargaku masih lebih beruntung. Rumah kami belum kena gusuran. Sudah 15 tahun kami mengontrak di sini. Tapi entah sampai kapan. Tinggal menunggu giliran. Sedikit demi sedikit sudah kusisihkan gaji untuk rumah idaman nanti. Padahal hampir 30 tahun aku membina rumah tangga. Kelima anakku pun sudah beranjak dewasa. Namun, aku belum bisa memberikan apa-apa. Ya kan kerja seadanya. Dulu ya pernah ikut ngernet, pernah itu jalankan mobil kukuruyuk itu. Dulu waktu kenaikan tingkat aja enggak pernah diurus. Kan jadi urus lah ya, soalnya kan untuk penambahan gaji ya. Tapi ya itu tadi, ini aja sudah cukup. Prinsip hidupku sederhana, menikmati seberapapun rezeki yang ada. Hal ini pula yang kutanamkan pada keluarga. Sudah puluhan tahun jadi PNS, jadi guru, tapi kalau hidupnya enggak bermanfaat, ya enggak ada gunanya nanti. Saya tanya kenapa enggak mau masuk di sekolah yang besar gitu, mengajukan dipindah di mana? Ya jawabannya enggak mau gitu. Nggak tahu alasannya apa, pokoknya lebih nyaman seperti ini. Ya, manusia tak akan pernah tahu sampai kapan usianya. Aku hanya ingin menyiapkan keluargaku agar siap meniti masa depan. Setahun ini kegiatan di sekolah hanya bisa Senin dan Kamis karena siswa dari kampung sana sudah lulus semua. Sisanya kelas kubuka di rumah agar mereka tetap bisa mengejar pelajaran. Setelah menunggu hingga jam 9, akhirnya kelas kami mulai dengan 1 peserta saja. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tahun-tahun kamu kesibukan tidak bisa masuk. Seberapapun peserta didik, kehadiran mereka tak boleh dikecewakan. Ilmu tetap harus disampaikan. Kalau Nusa Tenggara Barat ini, itu ibu kotanya di Mataram. Aku mengandalkan metode menghafal kata kunci agar siswa lebih cepat mencerna materi. Jadi singkatan supaya mudah kamu menghafal seluruh waktu Indonesia bagian Barat itu. Dihafalkan ya. Su, Jama, Ponti. Su itu Sumatera. Jawa, Sujama, Malah,
aku. Salah satu orang tua siswa pernah meminta agar sekolah dipindahkan saja di sini selamanya. Tapi sebagai sekolah negeri, kami tak bisa berbuat sesuka hati. Ya, lele setiap 10 derajat berapa? Ayo. Dalam aturan tidak boleh memindahkan sekolah itu karena lembaga itu sudah tercatat di daerah dan bangunannya pun aset daerah. Terus di nasional juga tercatat. Dimanapun sekolah berdiri, yang penting semangat murid-muridku tak pernah mati. Pedoman ini yang terus memantapkan langkah kaki. Kalau kita tidak pernah memperhatikan anak-anak pinggiran ini, itu nanti akan jadi beban sosial. Kemanapun si biru pergi, anak-anak selalu turut ke bawah. Karena untuk mereka lah si biru ada. Pagi ini kami akan mengantar ijazah Robi, kakak kelas mereka. Mungkin disuka akan lari-lari sing tadi sekolah. Sepeda itu pundi? Niku. Pijet namanya. Nah, yang ya kalau sudah lulus ijazah diserahkan, sepeda diambil. Karena sepeda ini untuk anak-anak yang masih belum lulus gitu. Jadi anak-anak itu kan tempatnya jauh, jadi harus diberi fasilitas sepeda, di samping juga sangu. Pertama kali mengajar di SD Plumbon 1, seringkali siswa tak hadir karena kelelahan. Syukurlah sejak tahun 2012, anak-anak dapat bantuan 10 sepeda dari Dinas Pendidikan. Sebenarnya aku tak tega mengambilnya. Tak ada pilihan, belum ada lagi bantuan sepeda untuk siswa sekarang. Diangkut ke anak yang namanya Mona dan Wulan Dari diberikan karena mereka masih kelas 2 dan kelas 3. Aku tak selamanya bisa menjemput tunas-tunas muda ini. Si biru pun tak selamanya sanggup berdiri. Anak-anak harus mampu berdikari. Kan ini juga membantu orang tuanya, Mona dan Wulan itu. Masuknya aja kadang-kadang jam 9. Jarang bisa datang jam 7. Itu permasalahannya, di samping nunggu nasi matang, kadang-kadang beli kopi, beli apa untuk warungnya ini gitu. Cowok apa cewek? Ini kenapa pinjam? Guru mengerti sulitnya orang tua siswa mencari sesuap nasi. Tapi bukan berarti harapan mereka harus pupus. Assalamualaikum. Aku menitipkan salah satu alumni di panti asuhan ini.
Namanya Sylvie. Orang tuanya masih ada, tapi minim biaya. Sejak SD, aku sudah melihat potensi Sylvie. Dengan berbagai cara, akhirnya dia mau kuajak bersekolah di Surabaya. Kini, Sylvie sudah kelas 2 SMP. Aku bangga, karena ia makin dekat dengan cita-cita. Ingin menjadi guru katanya. Prestasinya dibandingkan anak-anaknya lain justru lebih. Kalau anak-anaknya lain kan SMP-nya swasta, kalau Sylvie malah bisa masuk negeri. Jadi kalau ada anak panti yang bisa masuk negeri itu bersyukur gitu. Alhamdulillah berarti anak kami berprestasi gitu. Dan Sylvie itu salah satunya. Sylvie menjadi contoh harapan baru sekolah kami. Kelak, ketika kembali, ia mampu menularkan semangatnya kepada kami. Momen gerak jalan tahun ini takkan kami lewatkan. Bukan jadi peserta, kami hadir sebagai penonton saja. Karena jumlah muridnya tidak ada 20, cuma 10 orang. Ya ini yang ingin melihat, kami ajak supaya nanti mereka kalau sudah muridnya sudah lengkap, biar tahu gerak jalan itu seperti apa. Suatu hari nanti, ku yakin kami bisa jadi bagian dari mereka. Bangga rasanya. Kalau kita tidak pernah memperhatikan anak-anak pinggiran ini, itu nanti akan jadi beban sosial. Kekhawatiran saya ketika nanti tidak ada guru yang mau mendatangi anak yang bermasalah. Anak-anak itu tidak sekolah dan akan merupakan jadi beban sosial. Bagi masyarakat, tentu saja kalau itu luas, jadi masalah sosial negara dan bangsa ini. Tak peduli latar belakang siswaku, ku yakin mereka semua bisa maju, menjadi pribadi yang bermartabat dan bermanfaat untuk diri, keluarga, dan masyarakat.